Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Kurniawan dengan NIM 182 40144. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata kuliah transformasi digital dengan pembahasan mengenai Big Data, Internet of Things atau IoT, e-commerce, vintage, dan SPBA di era digital. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini integrasi Big Data dan IoT di kesehatan. Pada sektor kesehatan, integrasi Big Data dan IoT memberikan banyak sekali manfaat dalam meningkatkan kualitas layanan medis. Big Data digunakan untuk mengelola data pasien dalam jumlah besar, seperti rekam medis, hasil laboratorium, dan riwayat kesehatan. Sedangkan IoT digunakan untuk memantau kondisi pasien secara real time melalui perangkat digital. Dengan kombinasi kedua teknologi ini, dokter dapat melakukan diagnosis lebih cepat dan lebih akurat. Contohnya pada pasien yang mempunyai penyakit diabetes, yang dimana menggunakan alat pemantau gula darah berbasis IoT. Jadi kayak data pasien akan langsung dikirim ke rumah sakit dan dianalisis secara otomatis sehingga dokter dapat segera mengambil tindakan jika terjadi kondisi yang sangat berbahaya. Nah, apa sih kayak manfaat dan apa juga gitu kayak tantangannya gitu kan. Jadi selain meningkatkan kualitas pelayanan Big Data dan IoT juga membantu rumah sakit dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien. Contohnya dalam pengelolaan alat medis, penggunaan pengaturan stok obat dan prediksi jumlah pasien. Namun, dalam kayak penerapannya tuh teknologi ini juga memiliki beberapa tantangan. Salah satunya itu adalah kayak keamanan data pasien serta karena data kesehatan bersifat sangat pribadi dan sangat sensitif gitu kan. Soalnya menyangkut hal yang privacy lah. Selain itu juga masih ada kendala di biaya infrastrukturnya yang tinggi, keterbatasan jaringan internet, serta perlunya pelatihan tenaga kerja medis agar mampu menggunakan teknologi digital dengan baik. Jika kayak kalau tenaga medis itu nggak mampu menguasai teknologi dengan baik, bagaimana cara dia mengerjakannya, jadi seperti itu. Makanya harus mampu menguasai atau setidaknya menggunakan dengan di dasar gitu untuk menggunakan teknologi digital dengan baik. Nah, selanjutnya itu kayak di sini ada transformasi digital e-commerce. Transformasi digital juga terlihat jelas pada perkembangan e-commerce di Indonesia. Saat ini masyarakat lebih terbiasa berbelanja secara online karena dianggap lebih praktis, lebih cepat, dan lebih mudah. Beberapa faktor yang mendorong perkembangan e-commerce antara lain meningkatnya pengguna internet dan smartphone, kemudahan pembayaran digital, serta banyaknya promo gratis ongkir gitu kan. Ya, pasti masyarakat juga banyak yang suka promo-promo gratis ongkir lah buat menghemat biaya. Juga ada pertumbuhan e-commerce juga memberikan dampak positif bagi UMKM karena membantu memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Bagi yang bagi para UMKM yang melakukan membuka tokonya di e-commerce, tapi jika para pengusaha pelaku UMKM yang tidak melakukan usaha di e-commerce, itu mereka pasti akan merasakan dampak yang sangat besar. Kayak contoh kita ambil kasus di Tanah Abang pada tahun 2020 sebelum zaman Covid. Itu kan di Tanah Abang itu kalau setiap akhir hari-hari raya gitu, hari besar, mau menjelang tahun baru, apalagi kayak mau Idul Fitri gitu kan. Wah, itu sangat membludak sekali, kayak banyak banget masyarakat dari Jabodetabek terutama ya. Ada juga lagi di luar Pulau Jawa atau di sekitaran daerah Jawa. Itu tuh semuanya pada masuk ke Tanah Abang untuk apa? Membeli baju-baju untuk hari raya seperti itu. Nah, uh, karena demandnya sangat besar gitu kan, dan juga supply-nya juga dia sangat besar, otomatis perputaran duit secara offline di situ sangat sangat kayak uh, besar lah di situ. Nah, tiba-tiba setelah tahun 2020 mulai memasuki tahun 2021 terjadilah pandemi COVID-19 yang dimana itu sangat memperburuk lah keadaan para UMKM yang benar-benar itu nggak siap yang namanya kayak untuk peralihan transisi dari offline ke online secara mendesak dan tiba-tiba gitu. Nah, di sini banyak banget para pelaku usaha UMKM, para pedagang-pedagang toko apapun gitu, yang secara offline itu banyak yang mengeluh karena mereka semua tuh merasa tersaingi dengan bisnis-bisnis kecil yang ada di online. Seperti mereka menganggap bahwasannya tuh uh, dia sudah membuka usaha tersebut tuh dari bertahun-tahun. Mengapa dia tuh dengan cepatnya kalah dengan pengusaha yang baru bangun bisnis sekarang lebih sukses dari mereka. Jadi disitulah kayak semacam kasus yang sangat menarik untuk dibahas gitu kan. Suatu kejadian sosial dan ekonomi lah yang mengguncang karena teknologi yang semakin berkembang gitu kan.
Tapi pada dasarnya ya, menurut saya pribadi nih, kalau untuk e-commerce itu memang sangat membantu, karena kita bisa sangat mudah gitu untuk memesan barang-barang belanja tanpa harus ke toko langsung gitu. Dan itu sangat memudahkan, apalagi dengan kita yang sangat 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 kayak malas keluar dan tidak ada waktu untuk ke toko offline seperti itu. Nah, tapi kekurangannya itu, kita nggak bisa ya namanya itu melihat barang itu secara langsung. Jadi banyak dimana kasus-kasus orang pesan belanja online itu tidak sesuai dengan pesanan mereka gitu kan, kayak banyak yang salah pesan, salah barang gitu kan, atau kualitasnya buruk gitu. Tapi kalau keuntungan di offline store, kita kan bisa melihat secara langsung mana barang yang kita ingin beli. Jadi otomatis kita bisa mengeceknya secara langsung tanpa harus ribet-ribet memakan waktu jika ada kesalahan dalam pengiriman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk pada big data dan vintage. Jadi big data pada vintage. Nah, dalam sektor vintage, big data dimanfaatkan untuk menganalisis perilaku pengguna dan menggunakan kelayakan kredit. Contohnya itu kayak ada OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, atau Saku gitu kan, atau banyak 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 imani-imani lah gitu. Kelebihannya tuh sistem ini banyak banget. Sistem ini kelebihannya tuh kayak proses menjadi cepat dan mampu menjangkau masyarakat yang belum memiliki riwayat perbankan. Namun penggunaan big data pada vintage juga memiliki risiko seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi pengguna ya, dan juga kemungkinan kesalahan analisis sistem. Nah, di sini tuh risikonya tuh menurut saya sangat-sangat gimana ya, besar lah, apalagi para generasi-generasi baby boomer atau generasi X yang bisa ibaratkan ke nggak paham teknologi lah dalam tanda kutip seperti itu. Jadi apa yang harus dilakukan ya, para penyedia jasa kayak perbankan online ini itu harus benar-benar bisa mengedukasi penggunanya, baik dari skala usia manapun, untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi dan menggunakan e-wallet atau e-money gitu kan dalam perbankan. Nah, selanjutnya itu ada SPBE dan transformasi pemerintah. Pemerintah juga menerapkan informasi digital melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE itu membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Big data digunakan untuk mengelola data masyarakat, memantau kinerja instansi pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Gitu. Dengan adanya digitalisasi, proses birokrasi akan menjadi lebih sederhana dan pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Ya, seperti pembayaran SIM sekarang kan udah nggak harus datang online gitu, harus datang langsung secara offline gitu ke Samsat atau Samsat keliling gitu kan. Kita harus tinggal buka aja, kita lagi makan siang di restoran atau di rumah gitu kan, kita ingin membayar pajak kendaraan bermotor kita tinggal buka aplikasi di Samsat gitu kan, kita masuk, kita tulis, kita isi data diri seperti NIK, nomor induk kependudukan, dan nomor plat kita gitu kan. Nah, itu kita di sini akan tertera gitu kan, seperti berapa juga jumlah pajak yang harus dibayarkan. Nah, kita tinggal bayar, dan ada menu seperti apa saja metode yang ingin Anda pilih untuk cara pembayarannya gitu. Transfer bank kah atau e-wallet kah gitu. Nah, itu yang membuat ini tuh lebih praktis daripada kita harus mengantri lama, dan Samsat tuh kadang-kadang jauh kan dari rumah banyak orang gitu kan. Dan juga panas pasti. Nah, adanya digitalisasi ini dalam proses birokrasi itu benar-benar sangat memudahkan gitu, kayak masyarakat untuk lebih efisien dan lebih cepat dalam mobilitas gitu kan, tidak terlalu membuang waktu dan wasting time yang sangat banyak hanya untuk mengurus pajak dan mengantri lama. Dan itu juga pun kadang di tahun-tahun 2010 bawah itu kalau mau bayar pajak itu kayak itu sangat lama gitu kan. Jika misalnya kita datang telat dikit aja, kayak dari jam-jam pagi gitu kan, datang jam 10 jam 11 atau jam 11 siang, itu pasti kita bakal dapat nomor antrian sangat panjang dan kita harus menunggu sampai sore. Itu pun kalau dapat sampai sore, dan kalau misalnya dapat kita harus bayar lagi besok. Nah, itu salah satu yang sangat lelet lah. Nah, di sini kesimpulannya itu sebagai Big Data dan IoT memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan efisiensi rumah sakit gitu kan. Selain itu, perkembangan e-commerce, vintage, dan SPB menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah pola hidup masyarakat dan sistem pelayanan Indonesia. Walaupun memberikan banyak manfaat, tantangan seperti keamanan data dan kesiapan infrastruktur tetap perlu diperhatikan ya, agar informasi digital itu dapat berjalan dengan optimal. Jadi yang kasus-kasus yang translate tadi saya jelasin itu. Jadi sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.